Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kitayati SPD, dan segenap jajaran Dewan Guru TK PGRI Kartika Desa Beten Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo yang sangat kami banggakan, dan juga pemateri kita yaitu Ibu Titik Jayanti SPD yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita yaitu Ibu Titik Jayanti SPD. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam ilmiah yang telah kita rasakan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah agar acara ini berjalan lancar dan sukses. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pada hari ini kami selaku moderator akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita buka bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah TK PGRI Kartika yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Gafur SPD. Selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi materi budaya positif yang akan dipandu oleh pemateri kita yaitu Ibu Titik Jayanti SPD. Acara yang terakhir yaitu penutup strip doa. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah TK PGRI Kartika yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Abdul Ghafur SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK PKK TK PGRI Kartika yang dalam hal ini tidak bisa hadir karena ada rapat penting, dan yang saya hormati ibu-ibu guru TK PGRI Kartika, dan yang paling saya hormati yaitu Ibu Titik Jayanti yang dalam hal ini akan mengisi dan akan menularkan sebagian ilmunya tentang diseminasi budaya positif Ibu ya, kepada teman-teman guru di TK PGRI Kartika. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah di tempat yang mubarakah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran, minadul murti an-nur. Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami karena salah satu guru TK PGRI Kartika yang hari ini sudah berjalan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, masih dalam proses belajar. Ibu Titi insya Allah hari ini akan menularkan sedikit ilmunya kepada kita. Semoga ilmu yang diperoleh Ibu Titi dan semoga yang kita dapatkan setelah ini semoga bermanfaat bagi anak didik kita. Kami mewakili Kepala Sekolah TK PKK PGRI Kartika mengucapkan selamat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Ibu Titi yang sudah melakukan serangkaian kegiatan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga Ibu Titi kedepannya tambah sukses selalu dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan selamat dan mendukung yang setitik-titiknya kepada Ibu Titi. Semoga acara setelah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Dan harapan kami semoga TK ini nanti mendapatkan hal-hal yang bernilai lebih positif lagi, supaya TK ini, lembaga ini lebih maju lagi ke depannya, sehingga selalu ditularkan oleh Ibu Titi sebagai calon guru penggerak, akhirnya membawa perubahan yang positif. Kami mewakili Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dan kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari lembaga kita, baik sambutan maupun dari konsumsi dan sebagainya. Saya itu saja sambutan dari kami. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kita menginjak acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi diseminasi materi budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Ibu Titik Jayanti SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala TK PGRI
dalam diseminasi materi budaya positif modul 1.4. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Seminar budaya positif disusun oleh Titi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. CGP 7 TKK 3 Kecamatan Gading. Budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Yang kedua, teori positif, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan jelas. Selanjutnya, budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 porsi kontrol. Restitusi segitiga. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Tujuannya, yang pertama, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Pertama, pertanyaan tematik. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Betul apa tidak? Betul. Kalau nggak setuju, monggo pendapatnya. Lanjut ya. Nah, ini saya minta 2 guru untuk maju ke depan, mempraktekkan kepala tangan. Ya, monggo Bu Fasih sama Bu Romla. Ibu bisa mencontohkan di mana Ibu itu ada sesuatu barang yang sangat
sama dengan mendidik anak? Ya belumlah. Kalau mendidik anak tujuannya itu apa ya? Dari hati kuat akan memunculkan nilai-nilai yang positif pada anak. Iya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya. Dan selanjutnya ini teori dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermartabat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Ini dari Stephen, bisa baca ya? Orang mana Stephen? Monggo, ada yang bisa menjawab? Orang mana? Orang Inggris. Inggris. Orang Inggris ya. Ayo yang lain? Orang mana? Yang jelas bukan orang Kutai Taman ya Bapak. Ini dari luar negeri ya. Ini menurut beliau, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Wah, nggak ada suaranya ya. Sabu. Mungkin sudah mau dicas. Bisa. Ya lanjut ya Ibu. Stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada dua. Yang pertama stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Enggak mungkin ya merubah seseorang sama dengan kita, soalnya karakternya beda-beda ya, ya Pak. Ya, pandangannya sama. Ya enggak mungkin, soalnya dia bukan robot ya. Tapi kalau cuma mencoba mungkin tidak apa-apa aja. Tapi hasilnya mungkin berbeda, ada yang berbeda. Belum sesuai dengan harapan ya Pak. Maka kita mencoba saja ya. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa ya. Tidak bisa. Kita sendiri yang bisa mengontrol. Sip. Hanya kita sendiri bisa mengontrol diri kita ya. Iya, keyakinan ada di pegang kita ya. Ya, seperti pengamat tadi. Nah, Kalau mesin bisa dikontrol. kalau mesin bisa, Pakai remote bisa dikontrol karena juga. itu buatan manusia. Kalau mesin, kalau manusia tidak bisa. Iya, soalnya itu ciptaan manusia. Kalau kita ciptaan Allah, nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba saya mau mengontrol Anda. Coba. Bisa. Bisa Pak? Tidak bisa. Coba berdiri di sini. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Kalau mesin bisa dikontrol. Tapi kalau dikasih ini Pak Gafur, saya kasih hadiah sampai yang jalan ke sana. Jalan apa tidak? Mau. Lah kan Asalkan bisa. ada hadiahnya. Berarti perkecualian ya. Tapi kontrolnya itu terbatas, Bu. Iya, kontrolnya terbatas. Kontrolnya terbatas. Iya, enggak selalu kita kontrol ya Pak ya. Iya. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Dipaksa kalau gagal enggak. Berarti pemaksaan. Pemaksaan berarti enggak boleh ya. Kalau diajak tidak mau tetap dipaksa berarti. Kalau sama murid boleh enggak memaksa? Boleh. Boleh. Baik itu boleh. Boleh. Dari paksaan, murid akan terbiasa nanti guru. Oh, gitu ya. Berarti perkecualian juga Bu Isma. Budaya positif Iya. ini. Iya. Nanti Ya. terbiasa. Iya. Kalau nangis, dipaksa untuk nangis gimana?
bawa es krim mungkin. Mungkin Ayo. kemauan mereka itu dipenuhi Bang Guru. Kayaknya minta mainan dibelikan dulu, habis itu diajak untuk belajar gitu. Mungkin bisa mau ya. Bisa mau seperti itu. Ya, sulit sekali untuk TK karena masa-masa beliau masih masa-masa bermain ya, Ya, belum bisa sepenuhnya untuk belajar. Makanya di TK itu dinamakan belajar sambil bermain Bang Guru. Bukan kalau belajar terus makan belajar nanti jenuh, nggak bisa. Karena TK itu dunianya Bermain. Jadi kalau kita ada kayak semacam mau belajar gitu disertai dengan alat permainannya Bang Guru, harus lengkap gitu. udah apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tidak melenceng dari tema gitu. Misalkan temanya tanaman gitu ya, bawa mainan kayak bunga apa gitu. Kayak kalau binatang, temanya binatang bawa kayak boneka yang berbentuk binatang gitu. Jadi mereka itu sambil bermain gitu. Gak senang ya. Iya, dia senang dan mau belajar. Kontak langsung tuh ya. Iya, kontak langsung Pak. Makanya di TK itu harus sama perlengkapan. Media ya? Iya, sama medianya. Iya, disiapkan. Ya, apa ya? Kalau di TK masih kurang ya Pak fasilitasnya. Ya. Jadi memanfaatkan seadanya dulu masih. Iya, yang dekat-dekat gitu. Maksudnya Yang mudah yang mudah dijangkau guru sama anak sama wali murid juga Bapak. Kayak tadi kan temanya itu tanaman. Jadi anak-anak tak suruh bawa daun buat kreasi, buat bunga gitu, dari daun gitu Bapak. daunnya dari mana? Dari Daunnya ambil dari rumah, bawa dari bawa sendiri dari rumah iya. Terserah mau daun apa saja, yang penting bahannya dari alam gitu Bapak. Monggo yang lain ada masukan? Jadi pemaksaan itu diperbolehkan ya. Asalkan pemaksaannya positif gitu ya. Iya. Positif. Iya. Dan juga lihat kondisi anaknya yang dipaksa. Masih Itu ada positif. juga. Kalau anaknya nangis jangan dipaksa berarti. Tambah nangis Ah, dulu. jangan ya. Ya nunggu apa yang nunggu redanya dulu. Ya jangan terlalu dipaksa kalau masih TK. Kalau sudah kayak SD gitu kan masih sudah bisa apa ya? Bisa dibicarakan gitu. Bisa dinasehatin maksudnya. Ya. Kalau TK dinasehatin paling lari. Lanjut ya. Ya. Model berpikir menang atau kalah. Biasa ya menang atau kalah itu dalam suatu permainan. Kalau TK sih rebutan banget, nggak mau kalah, nggak mau menang gitu. Sulit sekali kalau di TK itu. Sulit ya, Pak, ya? Iya sulit. Betul-betul apa ya? Betul-betul harus Menjiwai. menjiwai anak, karakternya, sama kita harus benar-benar sabar lagi kunci utama itu. Kalau nggak sabar nggak bisa. Teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Memang berbeda ya kebutuhan kita ya. Jangankan kita, anak-anak juga ya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Soalnya dari lingkungan, dari keluarga juga beda ya. Ya, berbeda betul. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya gimana nih? Pandangannya. Memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berusaha memahami berarti. Iya, memahami pendapat maksudnya kan misalnya Tentang dunia, tentang dunia. tentang dunia. Iya. Itu Tentang pengalaman maksudnya. pengalaman ya. Mungkin tentang pengalaman. Pengalaman. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa. Betul, setuju. Betul ya? Ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Berarti tidak ada kalahnya. Nggak ada kalahnya, menang terus ini. Berarti menang terus. Iya, Enak yang dari kontrol itu ya. iya.
ucapannya. Ucapannya. Ya, kan masuk disiplin juga itu Iya, ya, ucapannya iya. apa harus Iya. ditepati. Iya, Ya. betul sekali, Bapak. Nah, di sini pendidikan kita dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti kata Bapak Gafur tadi, disiplin itu banyak ya. Banyak sekali. Lanjut ya. Disiplin menurut Dian Gosset. Yang pertama, Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Yang kedua, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Paham ya Bapak Ibu? Good. Nah, ini nilai-nilai kebaikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, petunjuk hidup, peduli, nalara, bekerja sama, keberanian, keinginan, pengetahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, dan memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Lifelong qualities and life skill, keterampilan hidup, ya, life skill. Ya. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, tidak boleh ya merendahkan orang lain ya Bapak Ibu ya. Meskipun enggak sesuai dengan kenyataan ya. Karena mereka juga pengen gitu, maksudnya menunjukkan jati dirinya biar tidak jatuh. Kalau direndahkan dulu jadinya gimana? Iya, langsung oh itu tidak bisa, padahal dia bisa kan? Apa ya, langsung ngedrop kayaknya. Berarti itu ada sifat-sifat sombongnya. Iya. Kalau Bukan hanya sama kita juga ya, sama murid lebih itu ya Pak. Jangan langsung, ya jangan langsung direndahkan. Maju aja kalau TK itu sudah beruntung. Itu membunuh karakter anak. Iya, membunuh karakter anak. Makanya kalau nggak bisa, kalau di TK itu oh pintar gitu Bapak, dipuji ya, bukan direndahkan. Karena kalau direndahkan dulu nangis kalau TK. Mungkin kalau sudah tingkat SD gitu enggak ya, enggak langsung ngedrop gitu. tergantung orangnya juga. Iya, Kalau tergantung. orangnya ya cuek dan nakal ya mungkin tidak Iya. masuk meskipun dibilangin apa. Iya. Tergantung. Kalau orangnya cengeng Pak Guru langsung Kalau orangnya
Dari Baltimore Intelligence Semester Board The Seven Essential. Jadi ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Empati itu harus ya Bang, rasa empati terhadap kita. Iya, murid juga kita. Jadi di TK itu rasa empatinya yang tinggi supaya nanti kalau sudah terjun ke masyarakat bisa mensupport gitu. Kalau rasa empati itu tidak diterapkan sejak dini, mungkin sering menyepelekan atau meremehkan orang lain gitu. Egonya terus yang Iya, baik dalam keluarga atau masyarakat nanti rasa empati perlu terhadap orang lain. Ya. Apalagi dengan toleransi sesama, kalau di TK itu toleransinya perlu kita tingkatkan. Soalnya anak-anak itu masih belum ya. Sulit sekali kalau TK penerapannya itu. mungkin kalau diajari pelan-pelan bisa. Iya bisa, insya Allah bisa. Lanjut ya. Materi 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dalam sejauh ini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa memahami. Kalau ada yang kurang, monggo pendapatnya. Mungkin kembali ke barusan. Kenapa? Mungkin kembali ke barusan. Ke ini. Ya. Itu Gimana? ada kontrol diri dulu ya. Iya, kontrol diri. Kontrol diri. Ya itu saya kurang mengerti kontrol diri. Apa maksudnya? Kontrol diri pada siswa apa pada gurunya, Bapak? Pada guru dan pada siswa. Kalau kontrol diri pada guru, ya. Misalkan kalau di TK itu anak-anak itu nangis, jadi kita mengontrol untuk tidak marah, Bapak. Oh gitu ya. Iya. Kalau menangis pas bertengkar gitu itu, kalau rebutan mainan mesti di TK itu sering, bukan sering, hampir tiap hari, tiap jam. Iya mesti menjangankan itu belajar. Mau masuk kelas aja itu rebutan. Oh gitu ya. Iya, jadinya kita harus benar-benar mengontrol rasa sabar kita, rasa benar-benar mengontrol diri untuk tidak marah, Bapak. Gitu. Karena memang situasinya ada di TK memang seperti itu. Iya, di TK itu memang butuh butuh kesabaran yang lebih. Kalau di TK, Bapak, bisa dipahami? Paham. Terima kasih. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ini sudah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Materi 2. Ian Gosen. Dalam bukunya Start School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu menurut Dan Gosen. Nah, ini hukuman penghargaan. Ini contoh ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Menurut saya terlalu menyakitkan hukumannya, Bu ya. Iya. Menurut saya kan tadi Iva sudah cukup dan sudah menjawab dengan tergagap ya. Tergagap katanya. Masing-masing dikasih hukuman ya Pak Guru. Dan Pak Guru Seno ini, Pak Seno ini sudah melihat teman-temannya Iva sudah mentertawakan waktu itu. Iya, dipermalukan maksudnya. Saya rasa waktu itu Iva itu sudah terasa malu sudah. Saya kira cukup di situ saja, tidak usah maju ke depan kelas. Iya. Apalagi Pak Seno juga menunjuk hidungnya. Itu saya kira terlalu berlebihan hukumannya. Nah, seharusnya Pak Seno ini memberi motivasi atau semangat ya Pak, bukan malah dijatuhkan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, karena mungkin Pak Seno ini apa ya, sudah malu juga. Mungkin. Iya. Dan Nah, ngeri. berarti dia itu sabarnya nggak terkendali berarti Pak Guru. Berarti kontrol dirinya kurang gitu Iya, ya. kontrol dirinya Kontrol dirinya kurang. Ya, Pak Seno belum bisa mengontrol diri berarti. Ya, lepas kontrol. Ya, lepas kontrol. Ya. Dia itu kalau soalnya anak-anaknya kan apa ya, mungkin dia malu kok anak ini Iva ini kok nggak bisa saya kendalikan gitu kan, kok nggak bisa, kok sampai seperti itu. Nah, jadinya Pak Seno nggak bisa mengontrol diri dan menghukum Iva gitu. Seharusnya nggak boleh gitu ya. Iya, kita seorang pendidik harus memotivasi anak ya Pak, agar tidak seperti itu, tidak karakternya tidak, anggaplah dibunuh itu karakternya. Iya, jadi ngedrop duluan Pak, belum apa-apa sudah. Kenapa si Iva ini kok nggak dikasih kesempatan ya? Iya, ditanyakan sama Pak Seno ini ya, kan lebih, kita sebagai pendidik kan ditanya dulu, masa akan langsung menghukum gitu ya. Mungkin ditanya kenapa kok Iva belum main sendiri? Ya. Apa ada seneng yang mana Iva? Ya, begitu dan kembali ke itu udah Pak Guru, nggak bisa mengontrol diri. Akhirnya si Iva ini dihukum. Dan dipermalukan di. Iya, nggak perlu kita contoh ya. Itu nggak positif berarti. Ya. Itu kasihan karakternya Iva. Iya, karakternya anak dibunuh sama Pak Seno. Itu nggak boleh. Iya, nggak boleh seharusnya. Seharusnya Pak Seno memotivasi agar si anak ini nggak gugup, nggak malu, kan itu malu itu, tambah dihukum, tambah jatuh anaknya. Supaya semangatnya bangkit. Oh iya, tapi kalau dihukum langsung kan tambah hilang semangatnya Pak. Mungkin semangat itu ditumbuhkan selesai masalah ini gitu. Jangan pas kejadiannya itu langsung dibunuh ya, sebelumnya lah. Itu bisa melibatkan semua teman-temannya juga. Iya, malu dia itu Pak. Malunya bukan main mungkin. Kalau saya jadi Iva malunya bukan main. Paling langsung pulang sampai Mungkin wajah saya jadi merah nanti. Karena malu. mungkin bisa pakai helm Pak Guru. Kita pakai cadar Itu gurunya ya, apalagi anaknya anak didik ya, karakternya masih labil ya, masih labil sekali pemikirannya itu. Ya, intinya kita sebagai bapak ibu guru pendidik nggak boleh menjatuh ya. 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 Lanjut ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Sudah dijawab barusan. Iya. Saya benci juga sama Pak Seno kalau gitu. Mengapa Pak Guru? Mengapa Pak Guru? Mengapa? Hukumannya terlalu berat untuk Iva. Oh, kasihan terlalu berat. Iya, Iva. Oh gitu. Beratnya seberat apa? Berapa gitu Pak? Ya mungkin satu kita. Bukan berat seumur hidup itu Pak. Kayaknya menanggung trauma seumur hidup itu Pak. Soalnya sudah ditertawakan, dipermalukan, masih dihukum. Iya, masih dihukum. Itu bukan memotivasi, malah Menjatuhkan. ya menjatuhkan. Menjatuhkan anak ya. Ya, bagus. Iya, iya.
Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Menurut Bapak? Menurut saya ada hukuman, ada konsekuensi. Karena ada sebab, ada akibatnya. Ya. Iya. Kalau menurut saya konsekuensi, karena dia itu tidak mematuhi peraturan yang ada di kelas. Maksudnya peraturannya Pak Seno yang dia buat. Gitu kalau menurut saya. Pak Seno ini enggak kontrolnya sudah habis. Jadi dia hukumannya sesuai dengan konsekuensi yang IPA lakukan gitu Pak Guru. Yang mungkin sesuai dengan perbuatannya. Iya, Jangan sesuai. dididikkan. Iya, sesuai dengan. Konsekuensinya jangan terlalu dididikkan. Iya. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, menurut proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelvin Gosen pada tahun 1996. Nah ini tujuan segitiga restitusi. Yang pertama, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Tahu murid merdeka, Bu Guru? Pak Guru? Tahu ya? Murid merdeka, murid yang keinginannya dalam pelajaran itu dia yang menentukan itu ya. Bukan guru ya. Keinginannya murid misalkan mau pelajaran memasak sama mewarnai. Nah, kita hanya ayo besok mau apa? Gitu kan muridnya yang memilih nanti. Gitu kalau menurut di TK itu maksudnya murid merdeka atau pelajaran yang kurikulum baru ini Pak Guru ya, kurikulum merdeka ya. Berpusat pada anak. Karena anak yang menentukan, bukan kita sudah yang menentukan. Itu menurut kurikulum yang baru. Yang ketiga, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan. Ya. Nah, ini sesi 2, validasi tindakan yang salah. Yang sesi pertama, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Nah, ini ada tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Kontrol sendiri tahu Bapak Ibu? Halo. Ya, Bu Titi, tahu Bu Titi. Mungkin bisa berdua semangat dulu. Yuk, semangat dulu yuk. Biar ada ngantuk ya. Iya. Apa ya? Nikmat kamu apa nyanyi? Kalau di TK itu banyak mau minta syair apa
Buat ayo. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi Terserah, senyanyi apa saja terserah ya. Yang lagu. Yang penting mau maju ya. Ini baru saja. Oh, Langsung disuruh maju. masih Maksudnya dulu nyanyi. nggak ada orang nyanyi itu duduk bagus. Nggak ada kan? Iya sama gerakan berarti nyanyinya. Ayo. Ya Bu Guru. Ayo Bu Basil nyanyi. Ayo Bu Basil. Nyanyi satu Apa perlu dipaksa kayak tadi? Katanya dipaksa. Lagi aja, lagi Pak Guru, Pak Guru. Lagi aja ya, lagi aja. Yo. Lagi yuk. Tepuk pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Apa nama? Tangan ya, berarti sudah konsentrasi. Aku suruh nyanyi. Mati-mati dulu angkat tangan dulu. Belum ngomong angkat tangan gitu ya. Ya sudah, terima kasih tepuk banyak. Sudah ya? Nah, lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi Dian Gosen. Penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Ya, manajer. Lanjut, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Takut ditilang. Oh, takut ditilang. Jaga keselamatan. Oh, jaga keselamatan. Yang lain. Menaati peraturan lalu lintas. Nah, kuncinya itu mentaati peraturan. Lintas. Ya. Ada yang lain? Kenapa kalau pakai helm Pak Guru? Biar tidak masuk angin. Oh, biar nggak masalah. Ya. Ya. Biar tidak kena itu hewan-hewan kecil ke mata. Biar aman maksudnya. Kalau pakai helm keluar angin nanti. Karena kalau tak pakai helm banyak hewan-hewan Debu. kecil. Iya. Debu bisa. Oh, berarti helm itu untuk melindungi kepala berarti Pak Guru. Melindungi. Ya. 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 Ya, melindungi bukan hanya kepala saja ya. Ya. Yang ada di kepala. Ya. 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 Melindungi hidung. Iya, melindungi. Cetak. Ya, semua ya. Semua. Semua. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa itu? Agar terhindar dari COVID-19. Ya, dengan yang tahun kemarin semaraknya penyakit ya Pak Guru ya? Ya. Penyakit Corona. apa? Penyakit apa itu? Corona. Ya, COVID-19 atau Corona. Semoga tidak ada Ya, COVID-20. semoga Cukup 19 saja. 19 sudah Pak, itu saja 19 sudah mengurung kita selama berapa itu? 2 tahun Bu. 2 Ya, tahun. 2 tahun kita belajar dari. 2 tahun kita belajar di rumah semua ya. Semua aktivitas kegiatan itu di off. Semuanya dari rumah, belajar pun dari rumah. Itu membuat kita apa ya? Nyaman apa tidak Bapak Ibu? Tidak nyaman, tidak nyaman. Kurang puas ya? Iya. Apa? Maksimal. Kurang maksimal karena hanya menggunakan internet kalau belajar, itu pun kalau dari pegunungan ya sinyalnya tidak ada, tidak mendukung, sudah tidak belajar ya. Sangat merugikan kita ya Bapak Ibu ya. Rugi sekali kita. Karena pendidikannya terus berjalan, kita masih agak berhenti ya. Yang nomor 3 itu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kenapa harus tepat waktu dulu? Kalau misalkan pelatihannya itu
jam 8 kita harus datang jam berapa? Jam 8. Oh, jam Sebelum 9. jam Sebelum jam 8. Sebelum jam 8 atau 15 menit sebelum acara dimulai ya Bapak? Ya. Kenapa seperti itu? Agar maksimal. Biar apa yang menjadi acara kegiatan berjalan dengan lancar. Oh, Dan agar waktunya tidak molor-molor. oh gitu ya. Yang lain? Untuk untuk waktu istirahat sejenak sebelum menghadapi materi. Oh, untuk merefresh dulu. Ya, merefresh otak kita agar tidak langsung materi gitu ya Pak. Oh, gitu. Yang lain Bapak Sotek? Ya. Sama belum pendapatnya. Oh, itu ya. Apa? Yang lain kenapa? Gitu. Ayo kenapa Ibu? Kenapa bisa diulangi? Kenapa? Kok datang harus tepat waktu? 15 menit sebelum 15 menit sebelum acara atau kegiatan itu dimulai. Kenapa? Kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin kita ya, Ya, betul. untuk mencerminkan sikap disiplin. Karena kita sebagai pendidik kalau tidak disiplin, muridnya juga ikut tidak disiplin ya. Ya, 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 digarisbawahi untuk mendidik rasa disiplin pada diri kita sendiri ya Pak. ya. Bukan mendidik sih, memupuk ya, memupuk rasa disiplin. Melatih, sip, bagus. Ini lagi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, gini ya, bukan hanya peraturan yang kita lihat ya Bapak Ibu ya. Dengan kita melatih diri dengan disiplin itu, meskipun tidak ada peraturan yang berlaku, kita pasti datangnya tepat waktu ya Bapak. Ya. Ya berarti itu membangun rasa tanggung jawab yang tinggi gitu ya. Ya, kita sebagai pendidik harus membangun. Ada yang perlu ditambahkan? Sudah ada dan sudah cukup. Oh cukup ya. Sudah paham. Paham ya? Ya, Saya paham. sini. Lanjut. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, bukan keyakinan positif ya. Ya, Bu. Ya, peraturan kelas. Lanjut. Nah, ini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Bisa dibacakan Pak Gofur Ya. peraturan kelas ini? Peraturan kelas nomor 1. Dilarang mengganggu orang lain. Yang kedua, terus lanjut. Nomor 2. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lanjut. Ini masuk disiplin dulu ya. Iya, masuk yang 3. bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan yang bagaimana itu? Biasa juga mau tanya kepada ibu ini, jangan apa maksudnya kekerasan ini gimana? Kekerasan ini Apa melempar batu atau gimana? enggak kan ada di kelas ini ya. Jangan saling menukar aja sama temannya gitu. Harus rukun, Ma. Iya, harus rukun. Jangan saling lempar kayak sepatu apa gitu itu. Kalau misalkan lagi bermain atau bergurau gitu, guru kan masuk kekerasan itu. Apalagi gurunya nggak boleh dilempar sepatu ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Jangankan sepatu. Sekarang ada perlindungan anak Pak ya. Oh, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Pensil aja dilempar karena kepalanya luka nanti. Oh. Iya, nanti kena. Oke. Sip. Itu yang apa? Tergantian. Bergantian atau menunggu orang lain. Iya, itu rasa sabar ya. Yang keyakinan kelas Pak Guru. Baca lagi. Ya, Keyakinan kelas menghormati orang lain. berkomitmen. Berkomitmen. Ya, Keselamatan menghormati orang lain. lanjut. Bersabar menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Kok menghormati orang lain semua nih? Iya, Kalau kan tidak itu. menghormati orang lain, menghormati siapa? Nah, gimana kita mau menghormati? Gimana kita mau dihormati kalau kita tidak menghormati orang lain dulu? Ya. Gitu kan?
apa itu Pak Guru? Tampak seperti atau tidak seperti tampak atau seperti tidak tampak seperti tampak seperti tampak seperti. Yang pertama, datang tepat waktu, menyapa 6 dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Perlu itu ya, mengucapkan terima kasih. yang penting wajib. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ngerti ya? Lanjut. Kegiatan pendalaman. Yang kedua, tugas keyakinan. Guru tugasnya mengajar, mendidik, memberi nilai dan seterusnya. Ya, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar dan seterusnya. Tugas murid belajar, mencoba mengikuti peraturan dan seterusnya. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain. Lanjut, keyakinan kelas ini bisa dipahami ya? Lanjut Bu. Rasa Terus ini berdiskusi, refleksi, pengalaman mengikuti pelajaran hari ini berupa apa? Refleksi, ya, silakan. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini yaitu saya bisa tahu tentang teori kontrol dan Terus, segitiga restitusi. ya, Jadi nanti saya akan menerapkan kepada anak-anak saya segitiga restitusi itu. Jadi kita bukan hukuman yang diberikan, iya. Tetapi, itu ya. Tetapi di situ kita anak-anak distabilkan dulu, maksudnya distabilkan identitas, validasi tindakan yang salah di video restitusi itu Bu Titik ya. Iya, Terus terus. menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan itu yang sudah kita buat bersama-sama di kelas. Gitu ya. Jadi Anggap itu peraturan yang kita buat. Ya. Ya. Jadi saya bisa tahu. Oh, Terima terima kasih. kasih. Ya. Yang lain? Sama. Oh, sama. terus Bu. Ya. Lanjut ya. Itu. Oke. Nah, sudah Sudah. kita nyampe sudah terakhir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti serangkaian materi diseminasi budaya positif modul 1.4. Sudah selesai Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ibu Titik Jayanti. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih terhadap anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Subyadi SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Marilah kegiatan hari ini kita tutup dengan doa.
Demikianlah rangkaian acara seminar pada hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan menjadi